Salam cuan para traders dan pencinta trading khususnya di bidang emas ataupun gold. Selamat siang, salam semua. Jelang akhir pekan ini, yaitu di bulan Januari ini, minggu keempat, tepatnya Jumat tanggal 24 Januari 2025. Dan sekarang ini jam menunjukkan 12.33 Friday, berarti Jumat 24 Januari 2025. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan seperti biasanya perlu diketahui bahwa di ruang publik @forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Di forum ini hanya men-sharing pendapat ataupun analisa secara pribadi. Dan sebelum dimulai, jangan lupa memberi subscribe, like, maupun komentar-komentar di kolom komentar agar di forum ini bisa berjalan lebih baik dan lebih baik. Oke, dan kita bisa lihat ini high sekarang menunjukkan emas di 2777.5. Itu tadi beradanya pada jam 11.04, sedangkan untuk di bawah atau di low-nya itu di 2754.39, itu di pagi hari pukul 7 ya. Oke, dan semalam itu high-nya itu mencapai di 2758.90 dan low-nya itu mencapai di 2735.8 ya. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan, yaitu di mana purchasing saya yang saya umumkan atau beritakan bahwa emas pada hari Rabu itu sudah overbought pada hari itu. Overbought berarti sudah mencapai tingkat tinggi sekali itu, di mana saya punya posisi semua pada sell, dan ini masih ingat semua, dan saya sudah mengupload kemarin hari Rabu dan hari Kamis. Ya, tentu masih diingat kalau kalian buka di halaman channel yang kemarin, yang tanggal 23, itu pasti ada. Dan ini kemarin saya mengatakan untuk high tertingginya itu ada di 2763 dan 2768. Itu tidak ada, itu high-nya, itu top-nya. Sedangkan low-nya itu ada di 2728 sampai dengan 2733, itu pun tidak ada. Jadi kemarin itu bergerak di kisaran harga normalnya. Ini harga yang spesial, yang big range ya, atau range yang besar. Dan ini perkiraan saya kemarin itu range yang normal. Itu high-nya itu ada di kisaran di 2753 sampai dengan di 2757. Itu tercapai. Kalau Anda ada short, itu pasti untung ya. Tapi ya, jangan salah short, harusnya buy dulu. Dan low-nya itu saya memperkirakan di 2738 sampai dengan 40, itu pun tercapai juga ya. Dan di mana ini ada garis hijau sudah menandakan untuk sell. Itu kita bisa lihat itu ya, di sini di kisaran di 2753, saya ada garis hijau di sini ya. Itu udah harus sell. Kalau Anda sell di situ, take profitnya di area di 2738, 2740 ya cuan. Kalau Anda balik lagi buy ya lebih lagi. Seperti saya udah diketahui saya pada posisi sell. Dan ini saya aksi profit taking pada jam 20.26, dimana saya safety first dulu ya. Saya nggak mau tunggu datanya itu jobless claim, ada safety, saya ambil dulu di area di 2738. Saya sisain satu
yang saya punya di 2738 saya hanya gambling dia, atau saya hanya ada purchasing di paling bawah ini di 2738 itu hanya satu aja, sisanya kan sudah locking itu semua. Dan ini bisa dilihat itu semuanya biru semua, cuan semua. Itu pertama ada di 534, lalu di 29, satu lagi di 128, satu lagi di 254. Ya, syukur alhamdulillah bisa sampai hampir 900 ya. Nah, setelah data itu keluar, saya lagi take lagi, saya langsung cut loss di 2742, ada kerugian di 53 ya. Anggap 54 ya, lumayan ada $800. Sisanya ini saya masih gantung 0,2 dan 0,2. Dan ini di sini ada berita ya, itu tepatnya jam 8 ya, 7.59, dan saya sudah mengetahui itu harga emas turun karena tunggu dari polisi dari Trump itu mau kemana itu arah Amerika itu. Jadi harga emas sudah turun, yaitu di sana saya take profit, saya nggak mau tunggu apa-apa lagi. Dan ini adalah isi beritanya, bisa dilihat ya, dimana bisa mencapai 3.000 dan berharap minggu depan Fed Amerika akan memangkas suku bunganya, dan Presiden Amerika Donald Trump akan memberi sanksi kepada Rusia apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Ukraina. Dan ini adalah beritanya, bisa dibaca nanti pelan-pelan, direview kembali sebelum mengambil keputusan atau melakukan transaksi purchasing Anda sekalian. Dan perlu diketahui bahwa hari ini juga Jumat, dan ini dimana pada jam 22.23 ya, saya melakukan aksi penjualan di 2744 ya, karena polisinya saya masih lihat turun harganya, juga dibantu dengan signal, tapi ternyata ada kenaikan lagi, tepatnya pukul 23.20 ya, saya melakukan penjualan lagi ya, itu di 2751. Oke. Nah, itu dari mana? Nah, itu dari sini pertama bisa dilihat ya, ini sepertinya ada pancingan di sini ya. Itu menunjukkan harga akan naik. Padahal itu jam 11, bukan jam itu. Memberi signal itu, bukan. Makanya saya berani, dan itu hanya sudah mencapai di 2750.6 ya. Dan ini bisa dilihat ini di lebih sedikit ya. Dan ini berikut high-nya itu mencapai di 2751.6. Oke, jelas ya. Itu kenapa saya bisa lingkaran ini, agar kalian mengerti. Dan ini sepertinya pura-pura ini, atau kebohongan. Ini naiknya cukup deras ya. Dan ini kakinya begini. Itu di frame atau di waktu per 15 menit ya. Itu cukup deras sekali. Makanya saya tenang-tenang, tidak takut. Nah, ini signalnya yang saya dapat, di mana jam 17.46 kemarin itu sudah melihat arahnya turun ya, dan saya juga sudah mengupload ke bagian shotnya, dan jam 21.57 juga kelihatannya bisa turun, pandangan juga mereka. Lalu ini ada data untuk nanti malam, yaitu exciting home sale ya, itu penjualan rumah ya. Lalu ada Michigan consumer expectation, dan juga sudah diketahui dan saya sudah mengulas, Michigan Consumer Sentiment Index itu adalah indikator ekonomi
yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan mereka terhadap kondisi ekonomi yang akan datang itu. Jadi itu yang perlu diketahui, tepatnya pukul 22 ya. Dan ini pagi-pagi jam 7.16 tadi semalam saya sudah melakukan posisi jual, saya berbalik arah. Yang sell punya, saya cut loss, berbalik saya beli. Tentu ada sebabnya kalau kita ini ya, tuh posisi sell ini ya. Lalu ya, jadi buy itu ya di 2756.5. Sisanya saya cut loss semua. Tentu ada sebabnya kenapa saya begitu agresif dan berani. Nah, ini perlu diketahui bahwa ada konferensi pers itu pukul 6.46 dan saya sudah mengetahui tapi saya ragu-ragu ya. Itu di mana presiden terpilih itu sangat suka atau menyukai agar dia punya bunganya bisa turun ya. Ini beritanya ya. Dan ini adalah berita selengkapnya. Bisa nanti kalian baca. Ya, Trump cites lower oil price, demand lower interest rate. Jadi maunya harga minyak turun dan suku bunganya turun. Itu kebijaksanaan politik dari presiden terpilih ya. Nanti kalian bisa untuk mereview kembali karena ini menyangkut acara agenda minggu depan, disertai juga ada sepinya transaksi karena bertepatan juga di Chinese ya, di China itu ada perayaan Imlek. Jadi pasti volumenya agak kecil ya. Nah, ini ada berita ini jadi kurang tahu juga ini sekecil apakah penurunan kita purchasing ya di sana untuk Asia punya market. Dan ini di mana saya tadi sudah buying tadi pada pukul 7 lewat sedikit, sekarang pukul 9.32 ya tadi saya melikuidasi semua. Saya nggak mau lagi tunggu BOJ punya ini bunganya, entah dia mau naik mau turun, saya tidak mau tahu lagi. Nah, ini hasilnya di mana yang semalam saya punya posisi jual sell, saya ada kerugian di 182 dan 80, saya fight back lagi. Ada keuntungan 308, 122. Ya, lumayan. Ada 120 di atasnya, ada 40, 160. Cukup 2 jam, semua kerugian saya sudah kembali lagi. Dan ini dimana tiba-tiba tadi jam 11.03 dimana Bank of Japan BOJ menaikkan suku bunga dari 0,2 menjadi 0,5. Dan ini adalah beritanya, itu bisa kalian nanti baca. BOJ naikin bunga 25 menjadi 0,5 ya. Nanti kalian juga bisa mereview atau mereply kembali
isi-isi dari berita ini tersebut, karena ini menyangkut semua negara Eropa maunya suku bunganya dikurang-kurangin, ini malah ditambahin. Nah, ini anehnya itu. Jadi posisi ini lebih banyak orang buy the yen, sell the dollar for the yen. Jadi menjual dolar terhadap mata uang Jepang, yen. Dan ini signal yang tadi saya katakan, ya, itu dimana bisa dilihat pukul 21.57 yang paling bawah itu sudah mengarah turun, makanya saya tenang-tenang masih short punya, ya. Nah, lalu di perubahan di pukul 23.57 arah menunjukkan kebalikannya, naik lagi. Pukul 4 juga, pukul 6 juga, ya. 409, 619, 835, dan ini yang terakhir 1045 itu mengacu naik, ya, dimana buy sama selling itu equal 49 berbanding 51, ya. Itu boleh kata berimbang, hanya 1% aja, jadi nggak gitu mengaruhi. Dan ini untuk data-data, dia punya perkiraannya dari signal untuk tingginya di 2780, 2790, 2800. Sedangkan untuk di low-nya itu di bawahnya di 2758, 2749, dan buying dan selling itu posisinya mirip, 49 berbanding 51, di mana angka 51 untuk buy, ya. Nah, itu bagaimana dengan analis dari saya sendiri? Pertama, kita akan rubah, ya. Ini akan menjadi, saya rubah di Oke, sekarang kita akan memfoto atau menulis datanya agar besok hari Minggu saya bisa mengulas lebih jelas. Oke. Sekarang kita buka dia punya ininya. Di sini kita bisa lihat, ya. Di sini saya memperkirakan untuk paling tinggi dan fluktuasi di paling tinggi topnya itu ada di kisaran 2803 sampai dengan 2813. Kalau untuk di bagian rendahnya, ya, itu ada di 2766 sampai dengan 2752. Itu udah perkiraan yang besar sekali range-nya, ya. Oke. Dan ini perkiraan untuk yang normal secara matematis juga saya juga menghitung di mana itu tingginya akan mencapai di 27 83 sampai dengan 88, ya. Kalau untuk di bawahnya itu mencapai di 27 55 sampai dengan 58. Kalau analis saya, kalau malam baru bisa sell. Jadi kalau untuk dari sekarang sampai jam 19 itu arahnya sepertinya ke atasnya. Jadi saya masih lihat
di pasar Eropa angka-angkanya itu akan naik juga, dan Asia itu agak tenang ya, karena juga diketahui ini juga weekend ya, mereka juga hati-hati. Dan saya rasa kemungkinan mereka akan profit taking, lalu Eropa membawa naik ya. Oke guys, para traders, di akhir perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen di kolom komentar, dan semoga artikel-artikel maupun signal tadi ada manfaatnya bagi kalangan para traders emas maupun gold. Sekian dahulu. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda maupun purchasing kalian semua. Kita akan ketemu esok hari Minggu, yaitu tepatnya 26 Januari 2025. Semoga artikel ini semua maupun signal itu berguna bagi kalian dalam mengambil keputusan. Oke, selamat siang, sampai jumpa kembali hari Minggu.